Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Hedunisa. Nama saya Putri Nesya Gemilang. Saya Vina Mutiara Yanti. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang Penurunan tekanan uap. Pertama, tekanan uap pelarut murni atau P0. Pada awalnya terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke gas. Namun pada akhirnya terjadi keseimbangan dengan perpindahan partikel dari fase gas ke fase cair. Jika pelarut murni dimasukkan ke dalam suatu tempat tertutup, maka akan terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke fase gas dan sebaliknya. Jumlah partikel pelarut murni pada fase gas memberikan suatu tekanan yang disebut tekanan uap. Setelah beberapa waktu, jumlah partikel pelarut murni yang melepaskan diri dari fase cair ke fase gas sama dengan jumlah partikel pelarut murni dari fase gas yang tertangkap di permukaan fase. Setelah beberapa waktu, jumlah partikel pelarut murni yang melepaskan diri dari fase cair ke fase gas sama dengan jumlah partikel pelarut murni dari fase gas yang tertangkap di permukaan fase cair. Pada keadaan ini dikatakan keseimbangan dinamis telah tercapai. Secara umum, tekanan uap dapat didefinisikan sebagai berikut. Tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cairnya di dalam tempat tertutup, di mana gas dan zat cair berada dalam keseimbangan dinamis. Yang kedua adalah tekanan uap larutan atau P larutan. A. Tekanan uap pelarut murni atau P0. Jumlah partikel pelarut di permukaan lebih banyak dibandingkan B. Kesempatan partikel-partikel di permukaan untuk lepas ke fase gas lebih besar. Partikel pelarut di fase gas membentuk tekanan uap. Yang B. Tekanan uap larutan, P larutan. Jumlah partikel pelarut di permukaan lebih sedikit dibandingkan A karena adanya zat terlarut. Lebih sedikit partikel pelarut yang pergi ke fase gas dibandingkan A. Partikel pelarut yang pergi ke fase gas tidak sebanyak di A, sehingga tekanan uap B lebih kecil dibandingkan A. Dan penjelasan di atas kita bisa melihat bahwa tekanan uap larutan atau P larutan ternyata lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya atau P0 pelarut. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap atau P larutan. Secara umum, penurunan tekanan uap didefinisikan sebagai berikut. Penurunan tekanan uap atau delta P adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terdapat tekanan uap pelarut murninya. Nilai delta P dapat dihitung dari tekanan uap larutan yang dijabarkan oleh Francois-Rouillot dan dikenal sebagai hukum Rouillot. P larutan sama dengan X pelarut, P0 pelarut. Dengan demikian, penurunan tekanan uap larutan atau delta P dapat ditulis sebagai delta P sama dengan P0 pelarut dikurang P pelarut sama dengan P0 pelarut dikurang X pelarut P0 pelarut sama dengan P0 pelarut 1 dikurang X pelarut. Delta P sama dengan P0 pelarut X Z terlarut. Dengan delta P sama dengan penurunan tekanan uap, P0 pelarut sama dengan tekanan uap pelarut murni, Xz terlarut sama dengan fraksi mol zat terlarut. Larutan yang memenuhi hukum Raoult sepenuhnya disebut larutan ideal. Pada kenyataannya hanya larutan ideal yang kita temui. Oleh karena itu, penerapan hukum Raoult merupakan suatu pendekatan selama larutan tersebut encer dan zat pelarutnya tidak mudah menguap. Keenceran larutan penting agar jarak antar partikel tidak terlalu dekat sehingga partikel dapat bergerak bebas. Sementara itu, zat terlarut tidak mudah menguap dimaksudkan agar partikel zat terlarut tidak pergi ke fase gas dan memberi tambahan tekanan uap. Ini adalah alat dan bahan yang kita pakai. Pertama, kita masukkan garam. Ini adalah air murni. Kemudian yang ini kita masukkan cuka. Setelah didiamkan selama 1 hari, air murni dan juga air cuka tidak mengalami tekanan uap. Sedangkan air garam mengalami tekanan uap karena terdapat embun di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lanjut ke cara kerja. Pertama-tama, masukkan 220 ml air ke gelas itu. Yang kedua, tuangkan air yang sudah diukur ke dalam wadah satu. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh gula ke dalam gelas 2. Lalu, masukkan 3 sendok teh gula ke dalam gelas 3. Dan diaduk. Masukkan 1 sendok garam ke gelas 4. Dan masukkan 3 sendok teh ke gelas 5. Aduk ya. Selanjutnya masukkan wortel ke masing-masing gelas. Dan kita tunggu selama 24 jam. Jadi setelah 24 jam dapat kita lihat bahwa pada gelas pertama wortel yang awalnya tenggelam tetap tenggelam. Gelas kedua yang berisi 220 ml air dan 1 sendok gula yang awalnya tenggelam sedikit melayang. Dan gelas 3 yang berisi 3 sendok gula plus air yang awalnya terapung akan tetap terapung. Selanjutnya terjadi perubahan pada gelas 4 dan 5. Yang semulanya pada gelas 4 wortel terapung menjadi tenggelam, dan gelas 5 awalnya wortelnya terapung menjadi tenggelam. Selanjutnya kita akan melihat perubahan ukuran dan tekstur setelah didiamkan 24 jam. Pada gelas pertama yang berisi air, ukurannya lebih membesar dan teksturnya lebih keras. Gelas kedua yang berisi air dan 1 sendok teh gula, ukurannya tetap dan teksturnya lebih keras. Dan gelas yang ketiga yang berisi air dan 3 sendok gula, ukurannya tetap, teksturnya lebih keras. Ini gelas 4 yang berisi air dan 1 sendok garam, ukurannya lebih kecil dan teksturnya lebih lembut dari sebelumnya. Gelas kelima yang berisi air dan 3 sendok garam, ukurannya lebih kecil dan teksturnya lebih lembut dari sebelumnya. Jadi kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan adalah osmosis merupakan bergeraknya air dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Dalam praktikum yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa wortel yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami perubahan posisi dan kemungkinan berat dari beras gula. Hal ini dikarenakan air yang berada dalam bahan memiliki konsentrasi lebih rendah dari konsentrasi larutan di luarnya, sehingga air yang berada dalam wortel tersebut bergerak ke larutan di luarnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Saya Adris Ishak dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Claudiani Saputri dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Nana Muhammad dari kelas 12 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Nisa Safarianti dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini
Pada percobaan pertama, kita akan memasukkan es batu ke dalam garam. Kita tunggu hingga 5 menit. Pada percobaan kedua, kita akan memasukkan es batu ke dalam tepung. Kita tunggu hingga 5 menit. Dan pada percobaan ketiga, kita akan memasukkan es batu ke dalam gula. Kita tunggu hingga 5 menit juga. Dan pada percobaan keempat, kita hanya menggunakan es batu dan kita tunggu hingga 5 menit. Setelah menunggu 5 menit, hasil yang kami peroleh adalah es batu yang dilarutkan dengan garam lebih cepat larut daripada bahan-bahan lainnya karena garam memiliki sifat hidrofilik, artinya garam akan mengikat molekul air sehingga molekul air tidak membeku kembali. Sifat ini merubah kondisi ekuilibrium pada titik beku air, sehingga mempermudah air es mencair dan mencegah air yang cair membeku. Sekian dari kelompok kami, sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Kayola dan nama teman saya Fitri Purnamasari. Ini Alivia dan ini Yovita. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Di sini kami akan mempraktekkan tentang penurunan tekanan uap. Alat-alat dan bahan-bahan yang kami butuhkan akan dibacakan oleh Alivia dan Yovita. Pertama ada gula, kedua garam, ketiga gelas ukur, keempat cuka, yang kelima air mineral, yang keenam 4 wadah, dan yang ketujuh 4 buah sendok makan. Yang pertama, siapkan 4 wadah bertutup. Yang kedua, ambil gelas ukur dan masukkan air untuk diukur. Lakukan sebanyak 4 kali. Yang keempat, masukkan 1 sendok gula ke salah satu wadah. Kelima, masukkan 1 sendok garam dan cuka ke wadah yang berbeda. Selanjutnya yang keenam, aduklah semua wadah kecuali mineral. Setelah semuanya terlarut, tutuplah 4 wadah tersebut dan diamkan selama semalaman. Air biasa, terdapat uap lebih banyak daripada ketiga larutan lainnya. Air garam, terdapat uap yang paling sedikit daripada larutan yang lain. Air gula, terdapat uap yang lebih banyak daripada larutan cuka dan garam. Air cuka, terdapat uap yang lebih sedikit daripada garam, biarpun larutan tersebut termasuk larutan elektrik. Kesimpulan, jadi pada percobaan kali ini berhasil. Embun yang terdapat pada air biasa lebih banyak daripada 3 larutan yang dicampur dengan zat lain. Dan terlihat pada percobaan kali ini, larutan garam atau larutan yang elektrolitnya sempurna terdapat uap-uap yang lebih sedikit. Ini menandakan bahwa terjadi penurunan uap pada larutan-larutan yang diberikan zat ke dalamnya. Sekian dari percobaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama kami. Nama saya Esta Prianti. Saya Antika. Saya Syahnastasia. Kami dari kelas 12 MIPA 5. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum tentang sifat larutan koligatif, yaitu tekanan osmosis. Alat yang digunakan yaitu penggaris, sendok untuk mengaduk,
sama. Di sini kita ukurannya yaitu 4,5 cm. 4,5 cm ya. Lalu masukkan kentang ke air garam, dan yang satu lagi ke air biasa. Tunggu sampai 30 menit. Setelah 30 menit, kita ukur kembali apakah ada perubahan. Pada gelas ini berisi air biasa. Kita ukur. Panjangnya masih sama yaitu 4,5 cm. Ya. Nah, kita ukur pada gelas yang berisi air garam. Pada air garam, panjangnya menyusut menjadi 4 cm. Dan teksturnya lembek daripada yang di air biasa yang keras. Ini lembek. Pada gelas 1 larutan garam, kentang jadi lembek dan terjadi pengurangan ukuran. Ini disebabkan karena kentang yang hipotonis terhadap larutan garam, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan mengalami pengurangan ukuran. Gelas selanjutnya yaitu gelas yang berisi air biasa. Pada gelas kali ini kentang tidak bertambah menjadi panjang dikarenakan kentang yang hipertonis. Dengan mengamati peristiwa ini, kami menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh massa jenis larutan garam pada gelas pertama dari massa jenis kentang yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Hal ini dikarenakan konsentrasi garam yang tinggi dan membuat larutan menjadi hipotonis yang akhirnya menambah massa jenis larutan garam. Ini adalah peristiwa yang sama ketika perahu ataupun kapal laut dapat mengapung di atas air asin yang tentu memiliki konsentrasi garam tinggi. Demikianlah praktikum yang kami lakukan. Semoga dapat manfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Dirianto. Nama saya Dini Afriansa. Kami dari SMA Negeri 2 Pontianak dari kelas 12 MIPA 4. Dalam video ini kami akan melakukan praktikum sederhana yang berjudul penurunan tekanan uap. Tujuan dari praktikum kami yaitu mengamati perbedaan tekanan uap, pelarut murni dan larutan. Dalam praktikum kami, alat dan bahan yang akan dibutuhkan yaitu yang pertama, gula, garam, air cuka, pengukur, air mineral, 4 buah gelas, dan 4 buah tutup. Langkah kerja yang pertama yaitu masukkan 100 ml air mineral ke dalam masing-masing gelas yang telah diberi label. Langkah kedua, masukkan bahan ke dalam masing-masing gelas yang telah diberi label. Yang pertama, masukkan air plus gula secukupnya. Yang kedua, air plus cuka. Yang ketiga, air plus garam.
aduk masing-masing gelas hingga tercampur merata. Langkah ketiga, tutup masing-masing gelas dengan tutup gelas, lalu diamkan selama semalaman. Setelah didiamkan selama 24 jam, dapat kita lihat bahwa pelarut murni, yaitu air, terdapat banyak sekali uap di dalamnya. Dapat pula dilihat pada penutup gelas tersebut. Untuk larutan air plus cuka terdapat banyak uap, namun tidak sebanyak uap pada pelarut murni air. Untuk air plus gula terdapat juga uap, namun tidak sebanyak gelas-gelas sebelumnya. Untuk air plus garam terdapat sedikit uap, namun juga terdapat gelembung-gelembung pada dinding-dinding gelas tersebut. Kesimpulannya, zat terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit, sedangkan jumlah zat pelarut tetap, maka uap yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah zat terlarut yang banyak. Hal ini dikarenakan molekul zat terlarut dan zat pelarut akan saling tarik-menarik dalam larutan, sehingga molekul zat terlarut akan menghalangi molekul zat pelarut untuk bisa mengalami penguapan, sedangkan penguapan zat pelarut murni lebih banyak dari zat pelarut yang dicampur zat terlarut, karena tidak ada yang menghalangi molekul zat pelarut untuk menguap. Sekian dari praktikum kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.